Halo YouTuber, jumpa lagi bersama saya di channel seputar rongsok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kabar teman-teman baik, sehat dimanapun teman-teman berada. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi cara atau pentingnya pembukuan di suatu usaha. Jadi ini tidak hanya usaha di rongsokan ya teman-teman, ini semua usaha atau semua perusahaan, tetapi ini cara atau tip bukan perusahaan dari atas ke menengah atau menengah ke atas, tapi ini dari menengah ke bawah. Karena kalau menengah ke atas itu bukan ranah saya masih di level paling bawah untuk usaha, tetapi ini pentingnya pembukaan itu saya akan menjelaskan sedikit semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua. Oke teman-teman, kita lanjut ke topik utama kita. Tapi mohon maaf ini sebelum lanjut ini menceritakan yang kemarinnya, ini masih ada lagi satu orang yang komentar di channel saya yang negatif. Nah ini dia berkomentar di sini di lihat dulu saya, di 4 cara bisnis rongsok menuju sukses. Nah di sini dia berkomentar, hebat katanya, sudah merasa sukses, bisa mengajari orang, bahkan dia ketawa, ngomong aja belepotan. Nah oke saya klarifikasi dia. Jadi begini kakak atau sahabat, mungkin ini channel ini sama dengan channel yang kemarin atau mungkin lain orang, tapi channelnya ini adalah channel yang tidak aktif, bukan tidak aktif, jadi tidak ada profilnya, tidak ada videonya jadi mungkin channel support teman-temannya, jadi seperti itu. Mudah-mudahan dia menonton nanti video ini saya akan sedikit menjelaskan dan gimana mengasih tanda bukti tetapi saya tidak merasa sukses karena masih jauh untuk di usaha ini aja, masih jauh untuk sukses. Di situ saya hanya menuju sukses, jadi mudah-mudahan kita bisa sukses. Jadi saya bukan mengajari orang, tapi berbagi pengalaman pribadi saya yang sedikit ada hasilnya, yang sedikit membuahkan hasil. Jadi seperti itu teman-teman. Dan dia katanya merasa sukses saya akan tunjukkan hasil dari usaha saya sedikit. Dan dia juga ngomong aja katanya belepotan. Nah di sini kakak saya mohon maaf, saya juga tidak mau berbicara seperti ini. Itu adalah takdir Tuhan, takdir Tuhan. Saya juga sebenarnya maunya menyorot terus begitu jadi bisa ngomong seperti orang. Memang jujur saya akui saya ini memang sering ada gimana jadi terhenti begitu ucapannya. Memang saya merasa itu, tapi itu bukan keinginan saya pribadi. Saya kalau pribadi ingin seperti orang pintar gitu kan, cuman apalagi daya kita itu adalah urusannya yang maha kuasa. Memang saya mengalami hal itu, saya akui. Tapi untuk di jenis usaha ini saya buktikan hasilnya teman-teman ini dia hasilnya dari jeripayah saya dari jeripayah usaha saya yang saya lakukan teman-teman. Nah ini kakak ini adalah hasil selama saya jadi tukang rongsok kakak. Dan ini mobil hasil jeripayah jeripayah saya selama saya usaha di rongsokan ini. Dan untuk kendaraan ini juga membantu perusahaan saya karena yang 5 ini, yang pick up yang 5 ini yang warna hitam ini saya gunakan sebagai pencari barang atau keliling ke perkampungan teman-teman. Dan untuk yang warna kuning itu khusus pengambilan dari pelanggan atau dari pelapak kecil teman-teman. Mohon maaf teman-teman bukan saya pamer di sini saya hanya menunjukkan sedikit hasil dari jeripayah usaha saya.
Nah ini SM ya, ini logo semua ada ya, semua mobil ada logo SM ya. Dan SM ini adalah nama perusahaan saya teman-teman. Jadi CP Sri Maju dengan singkatan ya, Sri Maju. Jadi Sri itu kalah tidak, menang tidak, tetapi kita melangkah teman-teman. Dan untuk keluar kota atau bepergian ya, seperti teman-teman lihat ini ada Expander Cross ya. Ini juga sama hasil jeripaya saya dari usaha rongsokan ini, dan termasuk juga rumah ya. Ini rumah tahun 2019 kemarin saya bangun ya, dan menghabiskan biaya ini 800 juta untuk rumah seperti ini teman-teman. Namun rumah ini lumayan luas, ukurannya ini 12 kali 14 isi ya, bukan luar, isi 12 kali 14. Oke teman-teman ya, saya mohon maaf bukan menunjukkan sesuatu ya, tetapi ini hanya sedikit ya hasil jeripayah usaha yang saya lakukan di rongsokan ini teman-teman. Kalau saya mau memamerkan ya, ini masih banyak lagi aset-aset yang lain. Tapi di sini saya bukan pamer, hanya menunjukkan sedikit ya penghasilan dari jeripayah selama saya usaha di rongsokan ini. Oke teman-teman, kita kembali ke topik utama ya. Jadi pentingnya pembukuan itu teman-teman ya. Jadi si pembukuan ini di suatu perusahaan ini sangat penting. Karena apa? Karena dia memantau maju mundurnya suatu perusahaan teman-teman, atau suatu usaha ya. Seperti saya bilang di awal, jadi perusahaan ini ya dari menengah mungkin ke bawah ya, karena kalau bagian ke atas itu bukan ranah saya. Dan pentingnya pembukuan ini ya, yang pertama itu mengatur pembelanjaan ya, jadi pemasukan maupun pengeluaran. Dan banyak lagi ya di pembukuan ini pentingnya itu, jadi bisa mengontrol barang, keluar masuk barang, bisa mengontrol istilahnya penghasilan maupun kerugian. Jadi pentingnya pembukuan itu di situ teman-teman. Jadi sangat berguna sekali, karena kalau usaha tanpa pembukuan itu menurut saya sangat ajur, karena kita tidak bisa mengetahui apa yang masuk, apa yang keluar, berapa hasilnya, berapa ruginya. Jadi seperti itu. Kalau ada pembukuan ya, kalaupun barang yang hilang itu bisa kita ketahui teman-teman. Seperti yang saya alami dulu ya. Saya beberapa kali ya sering hilang kalau di rongsokan ini logam sama besi teman-teman. Nah setelah kita mempunyai pembukuan, kita bisa tahu dan kita bisa mencari di mana ini letak kesalahan barang sampai hilang. Nah, waktu itu saya telusuri barang-barang dari pelapak yang diambil ya dari pelanggan, saya timbang kembali, dari karyawan ya timbang di sini. Akhirnya itu tidak ketemu, jadi sama, berarti kata saya mungkin ini kesalahannya ada di dalam gudang. Setelah saya pasang CCTV itu baru ketahuan, ternyata benar teman-teman, itu kesalahannya ada di dalam gudang. Jadi yang kirim barang itu menimbang barang ya, didekatkan ke barang saya, akhirnya barang saya juga itu ditimbang sama dia, dijual lagi sama saya. Jadi seperti itu teman-teman ya, akhirnya ketahuan. Jadi permainan yang kirim barang ke saya itu ternyata dia menimbang barang dari dalam gudang teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.